Teman-teman, jumpa lagi dengan Wondes Academy. Kali ini aku sambil nungguin live di sini. Aku lagi nge-live di 2 HP. Jadi sambil mantau dan aku baru saja bikin konten. Sekarang aku kontenku nggak keras-keras guys. Ya santuy aja, sedapatnya aja tak syukurin. Tapi alhamdulillah ya 1-2 tetap laku. Saya udah nggak kejar-kejaran target. Pokoknya saya gimana caranya se-enjoy mungkin ngonten itu aja yang tak jalankan. Wes, masalah hasilnya seperti apa, pasrah aja yang ngechat Lombok mau dikasih berapa gitu ya teman-teman. Karena selama ini saya tegang, kejar tayang segala macem, malah ndase mumet guys. Nah, aku memilih ngontennya sekarang asoy saja, bisa 1-1, bisa 3-3, bisa 10-10. Pokoknya wes ngupload aja, ngonten aja, dan sering-sering aku sekarang testing live gitu. Hasil wes mau 1.000, mau 2.000, mau 100.000, jalankan. Pokoknya dapat gede disyukurin, dapat kecil nggak down, gas terus. Nah, ini aku sambil mau ngejawabin ada yang komentar teman-teman ya. Komentar coba ini. Aku login ke ternyata akun lain. Sekarang tak login ke Wondes Academy, tak baca komentar. Sebenarnya aku aku udah ngebales, tak replay di situ. Nah, siap. Ini ada dari Udemy 4384. Kenapa nggak bikin toko sembako offline, Bang? Nah, ini jawabannya. Sebenarnya udah saya jawab di sini ya. Jadi mungkin saya jawab langsung dari sini juga. Teman-teman, bikin usaha itu kelihatannya mudah. Lagi-lagi bikin usaha itu kelihatannya mudah. Saya sudah mencoba belajar langsung. Bahkan saya memutuskan resign dari pekerjaan saya karena memang dari zaman saya dulu masih kuliah, zaman saya kerja sambil kuliah itu udah punya cita-cita menjadi seorang entrepreneur, seorang wirausaha. Pokoknya saya harus berdiri di kaki sendiri. Saya nggak tahu caranya, saya nggak tahu ininya, cuman saya selalu bawa dalam doa-doa saya setiap sholat. Saya nggak ngerti, saya nggak punya modal, saya nggak punya network, nggak ada yang ngajarin. Bahkan orang tua saya sendiri, ibu saya dulu penjual capar, toge deli zaman beliau masih kecil sampai beliau mengurusi adik-adiknya 6 orang. Dan beliau berpesan, nak, jangan jadi pedagang, jangan jadi pebisnis kurang lebih. Kenapa? Karena akan bangkrut diutangin. Ya Allah, padahal saya ini paham betul salah satu sunnah Nabi bahwasanya disarankan 9 dari pintu rezeki adalah berdagang. Nyatanya saya baca terus, saya selalu bawa dalam doa. Saya nggak ngerti pokoknya caranya apa. Di 2017 doa saya terjawab. Saya resign dari kerja, saya mulai usaha, dan hasilnya apa? Saya bangkrut, yang tadinya 0 utang, saya punya utang ratusan juta. Cerita selanjutnya silahkan, kalau mau detail bikin usahanya apa, silahkan cek di Show My Wondes. Di situ saya cerita gimana saya hancur, remuk, saya penuh dengan hutang saat itu ya. Saat mulai usaha. Itu ceritanya teman-teman. Jadi kalau disarankan kenapa enggak? Ya karena saya memang tidak menguasai bidang itu. Dan ada cerita seru teman-teman ya. Cerita seru. Kemarin saat saya mengantar anakku main bola, pertandingan bola, Forscot namanya di area Tengarang. Ya teman-teman kalau mau melihat lagi nih ininya ya, videonya bagaimana anak saya main bola, saya perjalanan ke sana, silakan dipantau. Untuk bolanya itu di Wondes Bodyfit nama akunnya. Kalau untuk perjalanannya saya upload di akun pribadi Supriyanto Cah PCT, saya perjalanannya ke sana gitu ya. Nah, pada saat saya pulang, saya tuh naik gokar teman-teman ya. Kok ada relate dengan pertanyaan teman di brother siapa nih ya, Udemy 4384 ini. Ini rada menggeser dari affiliate ya teman-teman, tapi ceritanya minta sampaikan untuk menjawab pertanyaan beliau. Beliau bercerita, Mas, saya sudah 19 tahun jualan sembako. Nah, kok tiba-tiba beliau nanya juga nih di komentar gitu. Saya nggak ngerti apakah maksud Tuhan ini gitu ya. Maksudnya Gusti Allah kok bisa tersambungkan
Ada yang nanya, dan kemarin kebetulan saya juga bareng orang yang bercerita usahanya, Mas, sekarang untuk bisa survive saja, untuk bisa makan saja, pokoknya udah bersyukur. Contoh, Mas, saya jualan, pernah jadi agen. Ada orang yang pesen botol aqua lah, berapa dus. Tadinya saya senang, antar, bahkan sampai kredit mobil bak, tapi saya lupa mengkalkulitnya apa, yaitu bensinnya perlu. Ternyata setelah saya hitung-hitung, saya rugi. Beliau juga berjualan entah beras berkarung-karung katanya. Ya, tapi kalkulit lagi itu udah beratnya, ngangkat kemana. Kalkulitnya, marginnya makin tipis. Dan ujung-ujungnya juga katanya remuk redam. Dan beliau memutuskan untuk menambah pendapatan beliau menjadi seorang driver go-kart. Bukan salah di situ, tetapi ya perjalanan ternyata yang sudah menjalankan sembako itu pun tidak mudah. 19 tahun, brother. Bayangkan bercerita ke saya, ya Allah, ternyata sesulit itu ekonomi saat ini. Dimanapun, di sekitaran saya sini, saya ada di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, teman-teman. Saya perhatikan teman-teman ya, para pedagang. Saya kadang ngobrol, saya sholat subuh berjamaah, kenal salah satu jamaahnya, beliau bikin kayak tempat makan. Gimana Pak? Saya tanya. Mas, bisa berputar saja, alhamdulillah, pokoknya bisa makan aja. Ada juga di warteg sebelah sini, saya tanya. Kelihatannya rame. Tapi, ya, saya bertanya, ya berat-berat juga. Karena memang ekonomi kita lagi berat. Tapi yakinlah teman-teman, dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Itu aja yang tak pegang. Saya pun sekarang juga punya usaha offline, online. Produk saya itu somai, teman-teman. Kalau mau teman-teman cek, ada YouTube-nya juga namanya Somai Wondes. Di situ juga remuk redam. Alhamdulillah, tapi masih bisa survive sampai ini. Tapi saya pun juga mengalami masa-masa sulit. Wow, amazing. Itu yang tak jelaskan teman-teman, kenapa kok saya bikin nggak bikin toko sembako. Dari dulu memang saya kurang interest di situ, ilmu saya kurang, dan saya belajar juga ternyata dari orang lain yang menjalankan pun tidak mudah. Nah, salah satu hal yang saya atensi saat ini, saya dari keluar kerja itu sudah terjun ke dunia online. Saya jualannya online, dan saya sudah merasakan manisnya di online di zaman-zaman corona. Nah, saat ini timbul lagi karena usaha saya tetap running masih ya. Penjualan saya, produk saya masih running. Walaupun tidak sebesar dulu, tetap terjadi penurunan yang cukup lumayan signifikan. Nah, saya coba-coba belajar. Bahkan saya kenal TikTok affiliate, teman-teman. Itu dari salah satu reseller saya, Somai Wondes, yang udah lama. Beliau salah satu penjualan tertinggi. Beliau tinggal di kampung saya, di area Pacitan, Jawa Timur. Pernah zaman tertingginya itu beliau dapat komisi dari penjualan produk somai saya itu sekitar 25 juta satu bulan. Itu zaman-zaman corona. Komisi ikut menjual produk saya, caranya langsung bypass, nggak lewat sistem. Karena sudah kenal, sudah saling percaya, akhirnya beliau ikut ngejual. Dan sekarang justru beliau beralih ke TikTok affiliate waktu itu karena posisi saya penjual sudah turun, ekonomi turun. Nah, sulit dong untuk mendapatkan 2 juta, 3 juta, udah berat sekali waktu itu komisinya. Sedangkan beliau juga harus ini, dan beliau belajar TikTok affiliate mendahului saya, dan dia justru mengenalkanlah saya ke TikTok affiliate. Nah, sekarang beliau sudah menjadi seller. Terakhir waktu itu pendapatannya sehari-hari kisaran informasinya saya dapat 500.000, tapi udah cukup lumayan lama ya, mungkin udah tahun kemarin saya hubungan, kan udah lama karena udah lost gak hubungan dengan produk saya. Beliau langsung berdiri sendiri, beliau menjadi seller TikTok. Dan tadinya affiliate, move ke seller karena udah menemukan jalan, dan waktu itu bermain-main iklan. Tapi biasanya kalau sudah lama nggak ngontek, runningnya well. Kalau misalkan runningnya nggak bagus, biasanya beliau curhat lah ke saya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan terus perjalanan seseorang ya. Artinya berarti baik-baik saja dan masih running. Beliau bergeraknya jualan obat kutu sapi dan peternakan. Ini pokoknya yang itulah apa-apa kayak gitu-gitu, beliau lah di situ. Tapi saya nggak paham detailnya. Saat ini juga udah lumayan lost kontak juga. Nah, itu teman-teman, sahabatku, kenapa kok saya belajar itu? Ternyata di sini ada peluang, teman-teman. Sekecil apapun, saya sehari-hari dari TikTok affiliate masih bisa mendapatkan 50 sampai 100.000 detik ini, hari ini, kali ini. Dari beberapa akun, ya mungkin ada yang 20.000, ada yang 30.000, ada yang 0.
Tapi kalau saya coba rata-rata 50.000 sampai 100.000 masih bisa menghasilkan, dan itu bagi saya sudah saya syukurin. Dari TikTok yang cuma satu, kadang saya upload 1, 2, 3, karena saya upload banyak pun juga gitu-gitu aja, saya belum menemukan lagi pola yang terkeren yang saya bisa. Saat ini yang saya jalankan, konten saya bikin fun, mau 1, mau 3, saya enjoy. Ada penjualan, nggak ada penjualan, saya tetap enjoy. Saya tenangkan pikiran saya, do it. The best itu aja teman-teman ya. Pokoknya saya yakin Gusti Allah mboten sare bahwa yang saya lakukan pasti akan ada dampak positifnya. Closing nggak closing, pasti ada proses pembelajaran yang saya alami. Itu teman-teman. Jadi tadi ada pertanyaan yang saya jawab, dan kenapa kok saya terus TikTokan, ini saya masih nge-live jam segini. Tadi, walaupun nggak ada hasil, ada beberapa yang nggak ada hasil. Tapi saya tadi juga nge-live lagi teman-teman. Saya nge-live tadi nih. Biasanya nggak ada penjualan di akunku, yang ini memang saya udah jarang konten. Saya iseng, saya kontenin hari ini laku 2. Yang saya lakukan apa? Nah, kalau saya nggak coba, saya nggak jajal, nih saya jualan ini dapat 11.000 tadi. Saya modal HP, saya taruh, saya live, saya pakai soundcard, saya diamkan saja di situ, jalan running. Sesekali kalau saya pengen ngoceh, ya sudah saya live langsung, saya pakai mic, ngoceh langsung. Kalau enggak ya sudah saya pakai background music, saya putar pakai rotator, selagi tidak PL, aman, gas. Itu aja teman-teman. Jadi saya coba-coba aja dengan cara bodoh, cara ngawur, cara nekat, saya gaskan aja. Ternyata live pun ya 1, 2 ada hasil. Ini saya coba lagi dengan akun berbeda, kali ini saya lagi nge-live. Ya sudah, lillahi ta'ala aja. Dan beberapa tadi juga ada produk yang tiba-tiba kayak entah ada trending lah, ada tulisan trending gitu, nggak tahu loh itu gimana. Ternyata ada, tak cek ada penjualan. Pokoknya gaskan teman-teman. Peluang sedikit apapun, gas, tarik, jalankan. Insya Allah pasti ada proses perjalanan yang membawa kita menuju titik akan keberhasilan. Entah kapan, Gusti Allah mboten sare teman-teman ya. Dan kemarin aku juga pas lagi main bola, saya juga tularkan semangat, energi. Walaupun saya dapat 1.000, 2.000, saya tularkan ke orang. Ada beliau cerita ya masalah dia pengen online, dari beliau belajar YouTube, TikTok. Saya sarankan ke beliau, kalau mau belajar YouTube, udah jalankan saja. Tetapi kalau mau diperjuangkan saat ini gitu ya, saya lebih menyarankan berjuanglah belajar affiliate, entah itu TikTok, entah itu Shopee gitu ya teman-teman. Itu yang saya ceritakan ke beliau, dan saya sangat happy, memprovokatori. Saya tunjukkan ini hasilku segala macam. Ini masih bisa menghasilkan dalam sebulan 1 juta, 2 juta, masih bisa mendapatkan dari TikTok affiliate dengan ilmu yang apa adanya ini teman-teman ya. Moga-moga kita semua diberikan keluasan ilmu, kepahaman sehingga bisa praktek dan bisa menghasilkan lebih. Orang lain mau berkata algoritma TikTok ini lagi jelek, lagi ini, nggak boleh mundur, nggak boleh nyerah. Mental pejuang, mental petempur. Di setiap kesulitan selalu ada jalan. Di balik kesulitan selalu ada jalan keluarnya. Itu di balik kesulitan selalu ada, diiringi dengan kemudahan. Bukankah begitu janjinya Sang Gusti Allah? Nah, teman-teman, yuk semangat terus. Thank you very much sudah mau nonton video-videoku. Kalau ada kebaikan silahkan diambil. Kalau ada keburukan, ya tolong dikoreksi, kasih masukan. Bagi teman-teman yang cuma mau komentar-komentar negatif, nggak usah. Tapi kalau untuk kebaikan, untuk kritik membangun, monggo silahkan saya terima dengan riang gembira. Dan moga-moga kita semua sukses apapun bidang yang kita jalankan. Karena sejatinya setiap kita memiliki kelebihan masing-masing dan juga kekurangan. So, gaskan, semoga sukses berjamaah. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.